Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Reaction. Kali ini kita akan melihat pertanyaan dari Bang Yusril dan Bang Hotman, bukan Prof guys. Oke, kita lanjut videonya bosku dari Profesor Yusril terlebih dahulu. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang. Ya, bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang. Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang. Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saudara katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ? Intinya kayak semacam sekak balik. Oke, lanjut. Hanya dengan Permendagri, karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka. Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Itu ya, seandainya Jokowi masih mendukung PDIP ataupun 03, apakah pertanyaan itu akan muncul seperti ini? Kedua, saudara ahli mengatakan mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Ini baru keras ya guys. Oke, kita lihat dari netizen guys. Mohon Pak Yusir, pertanyaannya jangan begitu. Itu terlalu berat untuk dijawab. Oke, lanjut. Oto, singkat, padat, langsung pada intinya. Yusril, penjabaran dan penjelasan sedetail-detailnya. Hotman, blak-blakan full damage. Oke, lanjut. Ketika Maha Guru Hukum Tata Negara memberikan pertanyaan kepada mahasiswanya. Aduh. Oke, kita lanjut bagian ke siapa guys? Yang pastinya Hotman Paris. Kita lihat untuk tanggapan dari Hotman Paris ya guys. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi. Karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirsa yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH, Anda mengadu tentang pencalonan Gibran.
apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima, yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih? Betul. Karena apa? Kita masuk ke dalam TPS. Ya, itu di full tutup ya guys. Tidak ada yang tahu. Kok dia tahu katanya 01 03 tahu. Aneh kan guys? Apa ini gara-gara yang digaung-gaungkan Imam Mahdi? Walau alam ya guys. Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi. Sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan banyak dari Bawaslu. Ya guys, itu adalah singkatan dan ini adalah komentar dari para netizen guys. Sugiono berkomentar guys, sah 16% jadi ketua RT. Waduh. Dan banjir emot ya guys. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.